Suzuki adalah pabrikan asal Jepang yang suka banget bikin inovasi dan membuat terobosan yang spektakuler. Namun sayangnya hal tersebut sudah lama berlalu, karena saat ini Suzuki seakan-akan sudah mentok teknologi. Yang mana mau itu motor atau mobil Suzuki, ya mereka hanya menggunakan teknologi dan desainnya yang hampir itu-itu aja. Tidak ada gebrakan baru seperti zaman dulunya, tepatnya di era 90-an sampai 2000-an awal. Ketika era itu, Suzuki benar-benar bisa membuat gebrakan yang cukup luar biasa. Kita ambil contoh di motornya dulu. Suzuki berhasil membuat pasar mereka sendiri dengan mengeluarkan motor Suzuki Satria F. Walaupun Suzuki bukanlah pabrikan pertama yang memasarkan motor underbound atau ayam jago, tapi Suzuki lah yang membentuk pasar ini. Kemudian di pasar mobilnya, Suzuki juga cukup fenomenal dengan mengeluarkan beberapa mobilnya. Misalnya ada Suzuki Carry Pickup. Mobil tersebut sangat laku di Indonesia, bahkan saking lakunya sampai dibuat versi non-pickupnya. Dan ya, mobil tersebut masih laku-laku aja. Namun Suzuki tidak mau jualan mobil tersebut aja karena Suzuki sepertinya melihat peluang lain yang belum ada di Indonesia. Jadi ketika era 90-an akhir, Suzuki melihat kalau mobil di Indonesia biasanya didominasi oleh mobil-mobil sedan, hatchback, dan MPV aja. Dengan pasar yang monoton seperti itu, sepertinya masih ada ruang untuk Suzuki memasukkan mobil. Ide awalnya adalah Suzuki ingin mengeluarkan mobil yang kecil. Suzuki ingin menjual mobil yang terjangkau seperti apa yang mereka biasa lakukan, dan mobil tersebut harus unik. Dan untuk mewujudkan impian tersebut, Suzuki melihat kategori apa yang ada di negara asalnya yaitu Jepang dan apa yang tidak ada di pasar Indonesia. Dan ya, hal yang belum ada di Indonesia kala itu adalah mobil kecil. Yang mana di Jepang mobil kecil sudah ada dari zaman dulunya dengan sebutan Kei-car. Tapi apakah mungkin memasukkan Kei-car di Indonesia akan laku dan berhasil? Jawabannya tentu aja meragukan. Walaupun masih ragu, Suzuki akhirnya tetap melakukan idenya tersebut dengan mengeluarkan Karimun. Namun, karena masih ragu, Suzuki mencoba untuk memasarkan mobilnya dengan jumlah yang sedikit dulu dengan cara CBU pada tahun 98, tepatnya pada bulan Agustus sampai bulan September. Dalam hasil tes risetnya tersebut, ternyata mobil Karimun cukup diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya Suzuki memberanikan diri untuk merakit Karimun secara lokal pada tahun 99, tepatnya pada bulan September tanggal 9. Fakta menariknya adalah mobil yang dijual pertama kali di Indonesia ini sebenarnya sudah masuk ke generasi keduanya karena generasi pertamanya hanya dijual di Jepang. Ketika peluncuran resminya, orang-orang cukup terkesima dengan mobil ini karena di era tersebut ketika semua pabrikan berusaha membulatkan mobilnya, namun Suzuki berani mengeluarkan mobil yang bentuknya benar-benar kotak, kayak kotak sabun. Ditambah ketika produsen lain berlomba-lomba memberikan performa pada mobilnya, Suzuki malah memasukkan mobil dengan performa yang bisa dibilang ya biasa aja bahkan untuk tahun segitu. Suzuki Karimun kotak menggunakan mesin yang berkode F10A dengan konfigurasi 4 silinder 8 katup SOHC yang berkapasitas 970 cc yang mampu menghasilkan tenaga hanya di 55 horsepower. Ya, cuman di 55 horsepower. Kasarnya mesin mobil ini hanya setara dengan tenaga motor 250 cc saat ini, yaitu Ninja ZX 250RR yang bisa menghasilkan tenaga di 51 horsepower. Jadinya ya untuk tahun segitu ini mobil emang ya bukan mobil ngebut. Tapi performa bukan poin utama untuk mobil ini, karena poin utama Karimun kotak adalah mobil kecil, mobil terjangkau, dan yang pasti mobil yang awet. Karena mau bagaimanapun, mesin F10A adalah mesin yang sangat-sangat awet. Dan hal ini sudah diuji di mobil Suzuki Carry. Selain itu juga, walaupun bentuknya yang kecil banget, namun sebenarnya mobil ini cukup lega dalamnya. Dengan dimensi panjang total di 3410 mm, lebar di 1575 mm, dan tinggi di 1705 mm, mobil ini udah cukup untuk memberikan ruang kabin yang cukup lega. Dan mobil ini dipasarkan dan diproduksi di Indonesia dari tahun 99 sampai tahun 2006. Dalam penjualannya selama kurang lebih 7 tahun, mobil ini hanya laku di 27.317 unit. Apakah ini angka yang bagus? Ya sebenarnya biasa aja. Namun, walaupun terbilang biasa aja, Suzuki Karimun berhasil mengambil market share di angka 15%. Dan hal itu cukup bagus bagi Suzuki yang memiliki target mengambil market share sebanyak 20%. Kemudian pada tahun 2006, semua produsen sudah membulatkan mobilnya, yang berarti Suzuki juga mau ikut-ikutan dengan membulatkan mobilnya. Yang mana pada tahun 2006 sampai 2007, Suzuki resmi meluncurkan generasi selanjutnya Suzuki Karimun dengan nama Suzuki Karimun Estilo. Ketika diluncurkan, mobil ini memiliki tampilan yang lebih segar dan unik. Selain tampilannya, keseluruhannya ya hampir sama sebenarnya. Cuman di mesinnya aja yang berbeda, walaupun mesinnya ya hampir sama, cuman beda cc-nya aja dan beda kodenya aja.
Jadi di mobil ini menggunakan mesin dengan kode F10D yang berkapasitas 1061 cc dengan tenaga maksimum di 65 horsepower dan torsi maksimumnya di 84 Nm. Dengan adanya upgrade ini, Suzuki Karimun Estilo bisa dikatakan cukup aja dalam hal penjualan, yang mana penjualannya selama masa produksi dan penjualannya dari tahun 2007 sampai 2011 ada di angka 21.805 unit. Ya, penjualannya tidak sebagus Karimun kotak. Namun Suzuki tidak menyerah sampai di sana karena Suzuki berusaha untuk mengeluarkan versi terbarunya lagi dengan mengeluarkan Karimun Wagon R tahun 2013. Menariknya adalah Wagon R diluncurkan Suzuki tidak lagi bermain di kasta yang sama seperti dua generasi sebelumnya yang ada di Indonesia, karena Wagon R masuknya dalam kategori LCGC. Hal menarik lainnya adalah Suzuki sepertinya ingin mengulang kesuksesannya dengan Karimun kotak, yang mana mobil ini bukannya lebih membulat, malah lebih mengkotak lagi, dan kapasitas mesinnya pun kembali diturunin. Tapi walaupun kapasitasnya jadi 998 cc, tapi tenaganya malah naik menjadi 68 horsepower dengan torsi di 90 Nm. Kenapa bisa? Kapasitasnya turun tapi tenaganya nambah. Tentu aja bisa karena mobil ini menggunakan mesin yang berkode K10B yang berarti mesin ini adalah mesin 3 silinder. Dan mesin 3 silinder adalah mesin yang cukup buruk untuk kala itu. Karena mau bagaimanapun, perputaran mesin jadi pincang dan pada akhirnya, mesin 3 silinder tepatnya di mobil ini memiliki getaran yang lebih besar daripada generasi sebelumnya yang memiliki 4 silinder. Apakah mobil ini laku? Ya, antara laku dan tidak laku. Namun, kita bisa lihat data wall sales-nya. Data wall sales berarti ini adalah data distribusi dari pabrik ke dealer, dan ini semua data dari Gaikindo. Jadi pada tahun 2013, Suzuki melepas Wagon R di angka 4.705 unit. Kemudian di tahun 2014, Suzuki mengalami kenaikan pelepasan unit yaitu sebanyak di 17.068 unit. Apakah ini adalah angka yang bagus? Sebenarnya enggak juga, karena produsen lain atau kompetitornya sudah melepas unit di atas 20.000 unit, bahkan sampai ada yang 67.000 unit. Kemudian di tahun 2016, semua itu berubah menjadi mimpi buruk, karena Suzuki hanya mampu mengeluarkan 9.900 unit. Lalu di tahun 2017 ada di angka 5.408 unit, dan 2018 jadi 4.564 unit, 2019 di 4.148 unit, 2020 karena Covid ada di 1.591 unit, dan di 2021 di masa akhirnya mobil ini hanya terjual di 1.772 unit. Yang pada akhirnya Suzuki resmi menghentikan penjualan Suzuki Karimun karena penjualannya terus memburuk. Sampai titik ini kita bisa simpulkan, Suzuki Karimun sebenarnya bukanlah mobil yang bisa dibilang laku-laku banget di Indonesia. Namun kenapa? Kenapa bisa begitu? Sebenarnya hal itu bisa terjadi karena Suzuki Karimun memiliki desain yang bukan untuk semua orang. Kita ambil contoh untuk Karimun kotak. Desainnya menurut kebanyakan orang kala itu ya terlalu kotak dan terlalu sederhana. Dengan hal tersebut, mobil ini jadinya ya sering kalah bersaing dengan kendaraan lain yang menawarkan tampilan lebih modern dan fitur lebih canggih. Kemudian selain Karimun kotak, desain-desain Karimun juga dinilai terlalu aneh pada masanya. Bahkan bisa dibilang desain Karimun kalah modern dengan mobil lainnya di kelas yang sama. Misalnya dari Hyundai Getz, Kia Picanto, dan lainnya. Karimun kalah desain dan fitur dengan mobil Korea. Oh iya, Karimun ini masuknya di kelas city car ya. Dan Karimun ini walaupun kecil dan mengusung konsep K-Car, tapi Karimun yang ada di Indonesia bukanlah mobil K-Car. Karena base-nya adalah Suzuki Wagon R White, yang mana ini adalah mobil versi lebih besar dari K-Car Wagon R. Yang berarti dengan base-nya yang begitu, jelas Suzuki Karimun generasi 1 dan 2 masuk dalam kategori city car. Dengan kalah saingnya di kelas city car, makanya yang Wagon R masuknya ke kelas LCGC. Menariknya adalah, di masa sekarang, mobil yang dulu kurang diminati ini justru menjadi primadona dan dicari banyak orang. Kenapa Karimun saat ini diminati banyak orang, khususnya yang kotak? Jawabannya, culture. Tren mobil culture saat ini sedang naik daun, dan Karimun masuk dalam kategori mobil culture. Apa itu sebenarnya mobil culture? Sebenarnya, culture ini adalah tren modifikasi dengan antusiasme untuk menggambarkan identitas pemiliknya, seperti gaya hidup, fungsionalitas, dan lain-lain. Ya intinya menggambarkan kepribadian orangnya tersebut, sekaligus menggambarkan kemampuan berkreasi dan ketebalan dompet. Nah itu, kacau. Semakin tebal dompet kalian memodifikasi mobil culture, maka akan semakin keren, karena kalian yang berdompet tebal akan mudah untuk membeli barang apapun keinginan kalian. Sebaliknya, jika uangnya ngepas, maka modifikasinya kebanyakan akan lebih kesimpel dan banyak akal-akalan. Tapi ya, disinilah kreativitas kita terbentuk, karena dengan barang branded, belum tentu hasil modifikasi kita akan jauh lebih baik. Iya kan? Dan Karimun dinilai oleh banyak orang menjadi kanvas yang menarik untuk dijadikan mobil culture. Dan ya, hasil modifikasi mobil Karimun cukup menarik.
Selain itu, dengan harga yang terbilang cukup murah daripada beli motor Matic 150cc yang harganya udah 40 jutaan dan motor fairing 150cc yang harganya udah 40 jutaan ke atas juga, tinggal nambah dikit udah bisa dapat mobil ini. Tapi perlu dicatat, jika kalian beli Karimun apalagi yang kotak, kalian harus pintar nyarinya dan harus siap resikonya. Ini mobil bukan mobil muda lagi, yang mana umurnya udah 20 tahunan, yang berarti tentu aja peremajaan harus dilakukan. Apalagi kaki-kaki Karimun kotak cukup terkenal rusakan alias kurang awet. Jadi ya kalau menurut saya pribadi nih, belilah mobil Karimun yang nggak dirawat alias yang udah rusak. Karena harganya tentu aja bisa lebih murah. Dan kalian bisa menganggap kalian membeli mobil bahan. Lagi pula membangun mesin Karimun masih sangat mudah sampai saat ini. Karena spare partnya masih sangat-sangat melimpah. Ditambah juga banyak yang bisa ngerjain. Bengkel angkot aja bisa ngerjain mesin Karimun. Yang berarti juga kalian bisa menservis atau membangun ulang mesin Karimun di bengkel angkot. Dan harganya ya pasti lebih terjangkau. Dan kalau beli mobil rusak dan bangun sendiri, ya kita jadi tahu kualitas mesin mobil kita. Daripada kita beli yang katanya sehat, sampai rumah mesinnya ngelotok. Karimun adalah mobil yang cukup layak dibeli saat ini buat kalian yang suka modifikasi dan mobil. Tapi Karimun tidak layak dibeli untuk kalian yang ingin membeli mobil pertama di range harga segitu. Karena sebenarnya ada beberapa mobil lainnya dengan range harga yang hampir sama dengan kenyamanan yang lebih tinggi dan tahun yang lebih muda. Contohnya ada Mazda 2 tahun 2011-an, Ford Fiesta tahun 2010-an, dan lainnya. Suzuki Karimun dulu memang kurang diminati oleh kebanyakan orang Indonesia, tapi saat ini kehadirannya sebagai mobil culture cukup diminati. Ya bisa dibilang Karimun khususnya yang kotak adalah mobil culture sejati untuk di Indonesia saat ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.